Hari ini kita mengucap syukur kalau kita bisa memasuki bulan yang baru, bulan Mei, tanpa terasa sudah hampir setengah tahun ya kita lewati di 2025 ini. Dan hari ini kita akan memulai topik yang baru. Selama 1 bulan ini kita akan membahas mengenai mental health atau kesehatan mental. Karena kita percaya setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ingin bukan hanya tubuhnya yang sehat, bukan hanya rohnya yang kuat, tapi jiwa kita juga selalu ada dalam kondisi yang prima. Amin. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang saya beri judul jiwa lelah dipulihkan. Mari buka firman dan baca bersama. Di layar saya tampilkan ayatnya 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Kita tahu istilah yang disebut sebagai mens sana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau lihat orang gila, mohon maaf saudara, atau ODGJ ya, di pasar-pasar yang suka ada atau di jalan-jalan, saudara bisa lihat tubuhnya kuat apa tidak kuat? Lebih kuat dari kita bahkan ya. Kadang kita telat makan sedikit langsung mah. Kita lupa pakai jaket sedikit langsung masuk angin, betul? Tapi buat orang-orang yang ada dalam gangguan jiwa ini, ternyata nggak pakai baju pun sehat. Makan juga kadang-kadang memang menyedihkan. Mohon maaf saya bilang mengais dari sampah dia makan. Tidur di pinggir kali, hujan badai, dalam keadaan tersebut tetap dia badannya kuat. Tapi jiwanya ternyata sedang sakit. Karena itu saya rasa mungkin istilah mens sana in corpore sano itu kurang tepat juga ya. Memang bagus, artinya kita harus mengusahakan tubuh yang sehat supaya jiwa kita juga bisa sehat. Tapi ternyata tubuh yang kuat tidak menjamin jiwanya sehat. Apalagi banyak orang yang pakai topeng saudara. Kelihatannya baik-baik saja tapi ternyata di dalam dirinya ada tekanan mental. Di dalam dirinya ternyata dia sedang putus asa. Coba lihat kanan kirinya saudara. Sehat-sehat saja, baik-baik saja atau hanya terlihat baik. Hari ini tadi kita baca firman Tuhan. Tuhan ingin kita dikatakan engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar tertarik akan apa yang ada di luar. Oh kalau saudara ibadah, kalau saudara pelayanan itu sudah sehat. Tapi apakah betul demikian? Bagaimana dengan kondisi jiwa kita? Bagaimana dengan relasi kita? Bagaimana kalau kita berhubungan dengan orang? Bagaimana saat menghadapi masalah? Saudara punya gak pandangan bahwa masa depan itu tetap ada? Ataukah jangan-jangan saudara malah punya jiwa yang lelah? Kalau hari ini saudara jiwa lelah, ingat ini bahwa Tuhan mau memulihkan jiwa saudara, amin. Selalu ada jalan keluar, sehingga saudara tidak boleh ambil jalan pintas. Ada seorang pria namanya Jared Wilson. Dia ini seorang pemuda yang gagah, ganteng juga ya saudara. Punya istri, anaknya 2, perempuan dan laki-laki. Dia melayani Tuhan, seorang pendeta muda di salah satu gereja namanya Harvest Christian Fellowship. Jumlah jemaatnya 15.000 orang. Wow, gereja yang besar saudara. Tapi ternyata di bulan September 2019 dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bunuh diri, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan pelayanannya. Dan bahkan yang paling menyedihkan ternyata dia ini dengan istrinya buat sebuah program yang namanya Anthem of Hope atau lagu penuh harapan. Dari Anthem of Hope ini banyak orang-orang yang depresi, banyak orang-orang yang punya pikiran bunuh diri, ditolong saudara. Yang luar biasanya dan menyedihkannya, dia bisa tolong orang lain, dia pakai topeng, dia tunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dia oke-oke saja.
Dan di bulan September 2019 dia kalah dalam pertarungan di dalam jiwanya. Saya tidak tahu kenapa tidak sempat ada yang tahu tentang depresi atau tentang gangguan mental yang dia hadapi. Mungkin karena dia seorang pelayan, mungkin karena dia seseorang yang ada di gereja, mungkin dia adalah seorang yang merasa bahwa harusnya orang Kristen itu selalu kuat. Kalau kamu depresi berarti iman kamu ini enggak ada, kamu keok. Jangan-jangan kalau kita secara jiwa lemah, orang-orang di gereja menganggap kita adalah orang-orang yang gak percaya Tuhan. Saudara, saya mau bilang pandangan ini keliru. Bahkan pandangan ini berbahaya. Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ternyata orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun pernah mengalami masa-masa ingin bunuh diri. Pernah mengalami masa-masa ingin menyerah. Dan ini saya lihat bukan hanya sekedar masalah psikologi, tapi Tuhan dia mau ikut terlibat untuk memperhatikan orang-orang yang sedang lemah secara jiwa. Hari ini kita akan melihat ada seorang hamba Tuhan yang juga dipakai, yang juga mengalami depresi seperti Jared Wilson ini. Tapi luar biasa dia bisa bertahan dalam tekanan. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nama orang ini adalah Elia. Kalau Elia, saudara pernah dengar waktu di sekolah minggu mungkin ya. Elia ini nabi Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika Elia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan, hujan tidak turun. Ketika Elia berdoa, Tuhan turunkan api dari langit, api menyambar habis persembahan Elia. Ketika orang-orang meninggalkan Tuhan, Elia berdiri dan Elia melawan 450 nabi Baal. Ibaratnya kalau seperti hari ini pendeta manggil 450 perkumpulan dukun, saudara. Dilawan itu satu-satu semua kalah. Elia adalah orang yang jelas punya otoritas dari Tuhan. Dia jelas adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ada satu musim dalam hidupnya di 1 Raja-Raja 19. Di mana nanti kita akan lihat dia kehilangan harapan. Dia bahkan bilang, Tuhan aduh saya mati aja deh. Tuhan saya udah mau bunuh diri aja deh. Saya merasa di hadapan saya ada masalah yang begitu banyak saya gak bisa hadapi. Tapi yang luar biasa, selama Elia mengalami hal itu, 1 Raja-Raja 19, tidak pernah sekalipun Tuhan marahin dia. Gak pernah sekalipun Tuhan bilang, aduh kamu payah Elia, kamu gak punya iman. Aduh kamu keterlaluan Elia, kamu gak percaya sama aku. Tuhan gak menghakimi Elia sama sekali. Bahkan Tuhan menolong, Tuhan merawat, Tuhan memulihkannya. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, amin. Kalau ada di antara saudara yang mungkin terlihat baik-baik saja, tapi dalam hatimu engkau menyimpan sesuatu. Engkau gak cerita ke istri, engkau gak berani cerita ke anak, suami, ke orang-orang keluarga sekitar kita. Kita gak berani cerita. Hari ini mari jangan ambil keputusan yang salah seperti Jared Wilson. Mari ambil keputusan yang tepat seperti yang Elia lakukan. Saya melihat ada prinsip-prinsip firman yang Elia lakukan atau yang ditemukan dalam kisah Elia ini, sehingga walaupun dia mengalami depresi ingin bunuh diri, tapi dia bisa jiwanya dipulihkan, mendapatkan kemenangan. Yang pertama saya lihat di dalam kondisi jiwa yang lemah, yang pertama Elia jujur. Jujur tentang kondisi jiwanya. 1 Raja-Raja 19 ayat keempat berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ada seorang komedian namanya Robin Williams. Mungkin saudara pernah lihat mukanya. Ini adalah komedian yang terkenal sekali. Udah bikin puluhan film. Kalau dia bercanda orang pada ketawa. Tapi dia juga seperti Jared Wilson mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Ketika baca beritanya, orang-orang kaget banget. Karena Robin Williams ini hampir selalu ditemukan wajahnya itu seperti ini. Selalu riang, selalu gembira, selalu happy, kelihatannya santai. Tapi ternyata di balik topengnya itu ada satu struggle, perasaan yang tertekan, jiwa yang hancur, tidak bisa melihat masa depan sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Banyak orang yang tidak berani untuk jujur, sehingga dia mencoba untuk menutupi apa yang dia rasakan. Dan ketika kita tidak jujur, maka sulit untuk kita mengalami pemulihan. Karena saya percaya ketika kita jujur, proses pemulihan itu bisa baru terjadi. Tapi kita lihat ternyata Elia ini jujur dengan cara yang tepat. Artinya apa? Yang pertama, Elia ini jujur, dia mengetahui kondisi dirinya, tetapi kemudian dia berkata sama Tuhan, Tuhan cukuplah Tuhan, sekarang aku mau mati aja. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia merasa udah gak ada jalan keluar. Pada kondisi ini Elia, hamba Tuhan besar, dia tahu dia cukup mengenal Tuhan. Dia gak ada takut untuk bilang Tuhan saya mati aja, dia gak ada ketakutan. Dia bisa terbuka, dia bisa jujur. Dan saya juga berdoa setiap dari kita, biarkan setiap dari kita belajar untuk tahu bahwa Tuhan itu menghargai kejujuran saudara. Tuhan tidak dikejutkan dengan apa yang saudara rasakan. Tuhan tidak dikejutkan dengan perasaan saudara ingin menyerah. Kalau saudara takut atau saudara berkeluh kesah, saudara putus asa, Tuhan tidak takut untuk menerima semuanya itu. Justru Tuhan mau kita terbuka seperti Elia. Bilang Tuhan inilah keadaanku. Saat kita terbuka mengakui kepada diri kita sendiri. Kemudian kita mengakui kepada Tuhan. Mulailah di situ kita memulai perjalanan di dalam pemulihan. Ayat yang keempat ini adalah langkah pertama bagaimana Elia bisa mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Ketika dia jujur, dia bukan lari dari kenyataan. Tapi dia belajar untuk menghadapi kenyataan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar jujur. Kalau ada masalah, tekanan, ada hal yang saudara rasa sulit untuk membuat saudara maju ke depan. Belajar jujur, pertama terhadap diri sendiri, belajar jujur terhadap Tuhan. Dan saya juga mau dorong saudara untuk belajar jujur kepada orang yang tepat. Ketika saudara terbuka kepada orang yang tepat, saudara bisa cerita, saudara bisa mendengarkan sisi dari yang lain. Barusan di ibadah 1 saya menyampaikan khotbah yang sama dan ada seorang pelayan yang memberikan kesaksian, dulu dia sudah mau bunuh diri 2 kali. Karena ayahnya meninggal dan ketika ayahnya meninggal dia pulang kembali beraktivitas seperti biasa, tapi perasaannya itu gak karuan. Dia bilang di kosan dia baru, jadi dia gak bisa cerita sama siapapun. Tapi di tempat kerja walaupun punya orang-orang di sekitar, dia juga gak bisa cerita, gak terbiasa cerita. Puji Tuhan ketika meninggal papahnya itu dilayani oleh tim kedukaan dari GBI Betel. Jadi ada seorang namanya Ibu Yeni yang biasa bantu kita untuk jadi perantara ya, hubungan dengan gereja. Dan orang ini puji Tuhan mengambil keputusan yang tepat, dia telepon Ibu Yeni, dikonseling setengah jam, setidaknya cukup untuk bangkit kembali. Saya mengucap syukur dan tadi dari kesaksiannya juga ibunya mengucap syukur bahwa ada orang yang tepat, di mana ketika dia bisa jujur, terbuka, ternyata ada pergumulan yang bisa diselesaikan. Belajar jujur saudara, saya mau dan rindu di gereja ini ada pelayanan konseling. Dilengkapi oleh orang-orang yang memang mengambil pelajaran sebagai konselor. Kalau saudara ada ketakutan pribadi untuk ngomong sama orang, saudara boleh ada di apps di download GBI Betel, saudara boleh klik juga di link
Kalau saya nggak salah itu gbibetel.id/layanan. Kalau saudara masih nggak yakin, saudara boleh ketemu sama Asher, minta WA official GBI. Saudara ambil cara untuk saudara tidak memendam semuanya sendirian. Ketika saudara tidak jujur memendam semuanya sendirian, rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Yang ada hanya jalan pintas. Tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, amin. Karena itu belajar jujur. Yang kedua, saya lihat ternyata apa sih yang Tuhan lakukan dalam hidup Elia ketika Elia jiwanya lemah. Ternyata di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6, Tuhan mengajarkan untuk Elia bisa menjaga ritme hidup. Karena ketika Elia sedang mau bunuh diri, sedang depresi, Tuhan gak langsung kasih firman sama Elia. Tuhan gak langsung tunjukkan kuasa Tuhan yang megah, enggak. Apa yang Tuhan lakukan? Di ayat yang kelima dikatakan sesudah itu ia berbaring, ini Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara bisa bayangin ini ada orang lagi lari, pengen bunuh diri, dia udah menyerah, tiba-tiba pas bangun, dibangunkan oleh malaikat, dikatakan bangunlah, makanlah. Tiba-tiba di sebelah kepalanya ada roti bakar, saudara. Kira-kira itu roti bakar di Gojek atau di apa menurut saudara? Di Gosen ya. Saya yakin itu roti bakar made in heaven by chef angel. Malaikat ini yang bikin. Kenapa? Karena di tengah padang gurun seperti itu masa tiba-tiba ada roti bakar, masa ada kendi berisi air. Ini menunjukkan bahwa Allah mengerti jiwa kita yang sedang lemah, mungkin tidak langsung membutuhkan hajaran langsung dari firman. Tapi mungkin yang dibutuhkan adalah kekuatan untuk tubuh kita dulu. Artinya kita dijaga dulu ritme hidup. Kita dibuat sehat dulu. Karena Elia udah terkapar, dia udah mau mati, gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan juga pikir ini Elia kayaknya lapar, mau diomongin apa juga gak akan masuk kayaknya ke otaknya. Udah makan dulu. Firman Tuhan bilang, Elia makan dan minum terus ngapain? Tidur lagi saudara. Ini orang memang depresi. Dia makan minum, udah makan minum, aduh gak nafsu hidup, tidur lagi. Tapi Tuhan gak menyerah. Kenapa? Karena ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan dia menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Go angelnya bukan satu kali, go angelnya ini 2 kali saudara. Artinya Tuhan memberikan perawatan secara maksimal. Dan kalau Tuhan tahu kita membutuhkan perawatan secara jasmani, kenapa kita justru seringkali mengabaikan kesehatan jasmani kita juga. Dr. Mieko Kamiyama, seorang dokter peneliti kesehatan dari Jepang, dia pernah bilang, seringkali krisis kejiwaan atau bahkan bunuh diri ini disebabkan karena seseorang kehilangan ritme dan tujuan hidup. Hal-hal sepele misalnya begadang, lupa makan, lupa istirahat, overwork, workaholic, bekerja berlebihan, tidak punya waktu ngobrol sama orang, itu bisa membuat jiwa kita menjadi lemah. Karena kita bukan hanya orang yang punya roh, tapi kita ini punya tubuh yang harus dijaga. Karena itu di tengah pelayanan, pekerjaan, tuntutan hidup, kesibukan, janganlah saudara melupakan ritme hidup. Tetap prioritaskan tidur. Gak bisa Bu Pendeta, saya ini harus kerja. Firman Tuhan bilang, bukankah Tuhan memberkati anaknya pada waktu tidur? Justru ketika kita tidur, kita bilang Tuhan aku udah mengerjakan yang terbaik, yang tidak bisa aku kerjakan
aku serahkan sisanya kepada Tuhan. Ketika kita beristirahat, sebetulnya kita sedang meneladani Tuhan. Karena Tuhan waktu dia membuat dunia, dia beristirahat di hari yang ketujuh. Padahal Tuhan gak butuh istirahat. Tuhan tunjukkan itu supaya saudara bisa punya ritme hidup yang baik. Perhatikanlah waktu-waktu makan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu di sini makan berapa kali? Misalkan Bapak Ibu jawab 3 kali. Sebutin sama saya jamnya, jam berapa? Oh ya, kadang-kadang kalau nggak keburu makan pagi ya udah nggak makan. Kalau siang biasa jam berapa? Kadang-kadang jam 12. Tapi suka telat. Suka telatnya jam berapa? 3:30 baru makan. Wah, udah bukan lunch itu ya. Dinner gimana? Ya kadang-kadang jam 7. Tapi suka telat. Kalau telat gimana? Makan di dalam mimpi, tidur. Udah tanggung. Mari jaga ritme hidup. Prioritaskan makanan, jam-jamnya, kurangi makanan yang bergula tinggi, kurangi masakan yang instan. Kan biasa gitu ya, kalau kita sibuk gak bisa jaga ritme hidup, makanan biasanya instan. Kalaupun pesan dari yang lain, ya berarti minyaknya pun kita gak tahu dari mana, dagingnya seperti apa kita gak tahu. Alangkah lebih baik kalau kita coba buat jadwal, sehingga makanan kita teratur, kehidupan kita jadi lebih baik. Jangan lupa untuk miliki waktu-waktu juga berolahraga. Saya dulu itu kadang kalau mau istirahat tuh kayak merasa berdosa loh saudara. Wah kayaknya saya gak produktif. Cuman duduk-duduk, diem ya. Kayak ngapain. Selalu pingin mengisi dengan hal yang saya pikir produktif. Tapi kemudian saya disadarkan bahwa kalau saya gak ada waktu istirahat, saya ini lama-lama pasti akan capek sekali. Biasa kalau saudara libur kan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu buat hamba Tuhan tuh sulit sekali untuk berlibur. Sabtu biasa ada jadwal ngajar, belum lagi mempersiapkan khotbah. Saudara mendengar khotbah enak 30 menit, saya nyiapinnya berapa lama saudara? Harus disiapin. Hari Minggu apalagi, ibadah tadi King 1, sekarang King 2, sebentar ke Hyper 11.30. Nanti ada tamu 4:30 nemenin, 4:30 ikut lagi ibadah. Dinner nemenin tamu gak ada waktu. Saya biasa libur itu hari Senin. Dulu sering banget di terabas saudara. Kalau tiba-tiba ada yang mau konseling, mau ketemu ya. Saya gak enak nolaknya. Saya lakukan terus itu ya sampai gak ada istirahat sama sekali. Sampai kepikiran satu kali, aduh Tuhan kayaknya saya nyerah aja ini gak kuat. Jangankan jiwanya yang gak kuat, badannya juga gak kuat saudara. Sakit, sering sakit dulu saya. Tapi saya melihat kalau mau melayani Tuhan long term harus jaga ritme hidup. Belajar untuk melihat teladan Tuhan ya. Dia juga memperhatikan tentang kesehatan jiwani daripada Elia. Ambil sekali lagi bentuk-bentuk apa yang baru yang saudara bisa buat. Sehingga ada satu refreshment dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak merasa jenuh. Yang ketiga saya lihat ternyata setelah dia jujur, Tuhan nunjukkan kepada dia harus jaga ritme hidup. Tuhan juga menunjukkan kepada dia bahwa dia harus menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena ternyata setelah dipulihkan secara fisik, Tuhan menyuruh dia ke satu gunung namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb ini gunung Tuhan. Di dalam Alkitab seringkali ketika ada krisis kehidupan dari seseorang, Tuhan menyuruh mereka ke Gunung Horeb. Gunung Horeb, gunung Allah di mana Allah menunjukkan dirinya. Tapi yang luar biasa ternyata Allah menunjukkan dirinya dalam hal yang tidak dipikirkan oleh Elia. Tuhan menunjukkan dirinya dalam bunyi angin sepoi-sepoi yang basah. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12 dikatakan, lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berlalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan disitulah Tuhan ada. Seringkali ketika kita mau membangkitkan kembali jiwa kita, kita pikir harus datang ke ibadah KKR.
revival. Betul, saudara bisa dijamah Tuhan. Tapi saya melihat dari kehidupan Elia, ketika jiwamu hancur, rusak, jiwamu lemah, hal yang paling efektif adalah menjalin keintiman dengan Tuhan di keheningan. Ketika ada suara kecil yang lembut itu datang. King James Version bilang a still small voice. Suara yang berbisik yang saudara gak bisa dengar kalau pikiranmu kalut, telingamu banyak dengar suara. Suara itu yang kecil itu hanya didengarkan dalam keintiman. Yang namanya intim itu gak bisa rame-rame saudara. Masa ada suami istri berhubungan intim di kerumunan orang? Kan gak ada. Namanya intim itu satu demi satu. One on one. Kalau kita mau berhubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga harus punya waktu pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Gedor bagus saudara, dilakukan, diingetin rame-rame hal yang bagus. Tapi dikerjainnya itu harus sendiri karena bukan kerja kelompok saudara. Kalau baca firman Tuhan, doa, penyembahan, pujian, secara grup bagus. Tapi kalau saudara mau jauh lebih intim dengan Tuhan, saudara harus membangun hubungan satu demi satu. Saudara harus ambil, jangan hanya bilang oh saya udah punya mesbah keluarga, jadi gak perlu mesbah sendiri. Saya rasa bukan seperti itu. Karena setiap dari kita, ayah membutuhkan suara dari Tuhan spesifik untuk ayah. Ibu membutuhkan suara yang spesifik buat ibu. Anak-anak membutuhkan suara yang spesifik. Karena itu bangun selain ibadah bersama, cari waktu teduh di mana kita berdiam diri dan berdoa. Matikan handphone, wah handphone ini jahat sekali saudara. Sedikit-sedikit notification, sedikit-sedikit saudara kehilangan konsentrasi karena ada handphone. Belajar untuk matikan handphone. Atau mungkin ada para orang tua yang anaknya masih kecil. Aduh saya gak bisa jaga hubungan intim dengan Tuhan karena masih ada anak. Gantian titipin anaknya ke suami, ke istri. Makanya dalam hubungan keluarga itu yang solid ya bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ketika ada suara yang lembut itu datang. Kekuatan, penghiburan, arahan yang sejati ditemukan. Ada satu kesaksian seorang pemuda. Dia punya anak, dia punya istri, istrinya gak kerja. Dia adalah orang yang satu-satunya bekerja di rumahnya. Tapi kehilangan pekerjaan, mau cerita sama istri sulit, takut panik, cerita sama anak gak mungkin, cerita sama orang tua malah takut jadi pikiran, malah nanti orang tua sakit, dia pendem sendirian. Tapi yang luar biasa dia ambil keputusan, dia doa sama Tuhan sambil naik sepeda saudara. Karena dia rasa dia bisa berdialog dengan Tuhan ketika naik sepeda, dia pergi ke satu area yang mungkin enak ya untuk dialog sama Tuhan. Dia baca firman Tuhan, setelah baca firman itu dia renungkan sambil ngegoes, merenung firman. Kan gak harus selalu tutup mata, lipat tangan, terus ketiduran saudara. Saudara bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Kalau saudara ada yang kerja jauh, di mobil sendirian, di situ bisa jadi tempat di mana saudara bertemu Tuhan. Saudara naik motor, ya harapannya sih pas nggak terlalu macet ya. Saudara bisa konsentrasi juga menyembah Tuhan. Dan ketika dia naik sepeda, dia bilang Tuhan ini saya gimana ya. Dia cuma bilang ini, anakku jangan takut. Langsung bangkit imannya. Ada a still small voice, suara yang kecil yang lembut. Yang ketika dikatakan oleh Tuhan, membangkitkan iman kita. Belajar untuk jujur, jaga ritme hidup, jalin hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang keempat saya melihat dari kisah Elia, kita melihat ada prinsip yang penting untuk kita bisa pulih jiwa kita. Apa itu? Prinsip yang keempat, jumpai kawan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai 14 berkata, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di posisi depresi ini wajar karena Elia merasa sendirian. Dia mengalahkan 450 nabi Baal, setelah itu dia dikejar oleh tentaranya Ahab. Ratu Isabel mengejar dia, mau membunuh dia. Dia merasa sendirian, merasa terisolasi. Dan saudara, ini adalah strateginya iblis. Dia akan buat saudara terpojok, saudara akan seakan-akan saudara merasa tidak ada orang yang bisa bersama dengan saudara. Tidak ada orang yang seperti saudara. Tidak ada orang yang bisa mengerti saudara. Saudara dipojokkan sampai akhirnya saudara merasa saya lebih baik menyerah. Tidak perlu ada orang yang tahu, tapi saya mau menyerah sendirian. Tapi apa yang Tuhan katakan di ayat ke-18, firman Tuhan bilang, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia lihat dirinya sendirian. Tapi Tuhan bilang, Elia kamu gak sendirian, kamu punya 7.000 orang lain. Cuman kamu gak tahu aja mereka di mana. Saudara, kita perlu melihat, memang mungkin perasaan terisolasi, kesepian yang adalah musuh yang besar bagi kita membuat kita mau menyerah. Tapi hari ini Tuhan mau bilang sama kita, kamu tidak sendirian. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kamu tidak sendirian. Kalau suami istri apalagi bilang, you will never walk alone. Ya, walaupun mungkin bukan Manchester, itu apa ya? Liverpool ya. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Dalam kesaksian tadi pagi, pelayannya bilang, setelah saya dibangkitkan imannya, bicara dengan Ibu Yeni, saya akhirnya mengambil keputusan untuk ikut Bikom, saudara. Karena memang di dalam komunitas, saudara akan menyadari bahwa engkau tidak sendirian. Ada orang-orang juga yang masih berjuang untuk bisa menghadapi tantangan, percobaan. Dan biarkan saudara, jangan sampai engkau datang tiap minggu ke sini ibadah tapi engkau gak kenal siapa-siapa. Belajar untuk cari komunitas, you are not alone. Di Korea Selatan waktu masa kekristenan bertambah, pemuda-pemudi masuk Kristen. Ada satu statistik yang ternyata mengatakan di dalam gereja juga ada orang yang bunuh diri. Waktu dilihat surat terakhirnya dia tulis gini, aku aktif dalam persekutuan muda di gereja tapi tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar tahu bahwa aku sedang bergumul hebat dan aku ingin mati. Ini tragedi saudara, dan saya berdoa supaya jangan ada di antara saudara yang seperti ini. Kalau engkau terlibat Bikom, tolong mulut jangan ember saudara. Jadi kalau ada orang yang kasih kesaksian sama saudara, yang minta dukungan, saudara betul-betul dukung. Karena bagi dia untuk cerita aja udah susah loh. Ketika saudara dengar, udah itu konsumsi sendiri aja, saudara doa, saudara dukung. Dan saya melihat betapa powerful sekali loh Bikom itu. Saya di Bikom saya sendiri, kita suka punya moto, harus sedia tisu. Karena sering ada orang yang meluapkan apa yang dia gak bisa tumpahkan di tempat yang lain. Dan itulah kenapa Bikom ada. Bikom bukan sekedar untuk saudara punya teman jalan-jalan ke sana ke sini, itu baik ya. Tapi lebih dari itu, biarkan Bikom menjadi komunitas di mana saudara menemukan kawan seiman. Supaya saudara bisa sama-sama dikuatkan. Amin. Jumpai kawanmu. Yang terakhir saya melihat dari kisah Elia, ternyata Tuhan memberikan janji untuk menyegarkan kembali jiwa Elia. Ayat 15, masih 1 Raja-Raja 19 dikatakan oleh firman Tuhan. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau.
Bukan hanya memulihkan, tadi kita lihat Elia udah mau mati. Tuhan bilang, kamu udah jujur di hadapan Tuhan, aku berikan yang kau butuhkan. Dikasih makan. Sudah dikasih makan, dibawa ke gunung Tuhan. Untuk Elia bertemu dengan Tuhan secara pribadi lagi. Setelah kemudian bertemu dengan Tuhan, Elia dikasih tahu, jangan nyerah, kamu gak sendirian. Masih ada orang lain, kamu bisa bertahan. Seudah ketemu dengan dikasih tahu ada teman-teman, Allah menutup dengan sebuah janji. Elia, kamu jangan menyerah karena ternyata masih ada banyak yang kamu harus kerjakan. Kalau Elia saat itu menyerah, setidaknya ada 3 posisi nih yang tidak akan terjadi lewat tangan Elia. Raja, 2 orang tidak diurapi. Dan yang lebih daripada itu, Elisa mungkin tidak ada. Padahal Elisa kita tahu menjadi penerus Elia yang memiliki double portion, pengurapan ganda. Karena itu saudara jangan pernah mengambil jalan pintas. Karena saudara tidak pernah tahu saat saudara mengikuti Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Kalau engkau menyerah hari ini, janji itu mungkin tidak tergenapkan dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya percaya janji Allah iya dan amin. Menyegarkan jiwa, dan ketika kita pegang janji itu, kita akan mendapatkan kekuatan. Nick Vujicic, ada seorang yang lahir tanpa lengan, tanpa kaki, mau bunuh diri juga bingung gimana cara bunuh dirinya. Umur 12 dia punya ide, biasa dia mandi di bathtub. Dia bilang saya bisa menenggelamkan diri saya. Di situ dia mau bunuh diri, tapi puji Tuhan, Tuhan elakkan sehingga dia bertahan dan dia akhirnya mengenal Tuhan dan dia pegang satu ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan dalam Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Semenjak itu jiwanya dipulihkan. Tubuhnya mungkin tidak pulih sempurna seperti kita saudara. Tapi ketika jiwanya kuat, dia dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang lain. Jangan sampai di antara kita punya tangan, punya kaki, tapi jiwanya remuk. Sehingga tangan ada, kaki ada, semuanya lengkap, badan sehat. Tapi malah mengambil keputusan yang salah. Hari ini belajar dari kisah Elia. Jujur tentang kondisi jiwa kita. Pertama pada diri sendiri, jujur pada Tuhan, jujur pada orang di sekitar yang tepat. Yang kedua, jaga ritme kehidupan. Jangan abaikan hal-hal yang sifatnya jasmani yang mungkin saudara tidak pelihara. Yang ketiga, jalin keintiman dengan Tuhan. Pastikan saudara punya one on one, satu dengan Tuhan. Yang keempat, jumpai kawan seiman. Jangan terisolasi, jangan merasa sendirian. Seburuk apapun saudara, saya percaya ada orang-orang percaya yang mau dukung saudara kok. Dan yang terakhir, peganglah janji Allah yang menyegarkan. Kiranya setiap dari kita yang jiwanya sedang lelah, kita dipulihkan kuat di hadapan Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita juga akan mempersiapkan perjamuan kudus. Matius 11 ayat 28 kita baca bersama, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jiwa yang lelah, yang membutuhkan tempat berteduh. Yang berat, yang letih lesu, membutuhkan tempat untuk kita dipulihkan. Datang kepada Tuhan. Ini adalah undangan. Yesus bilang, mari datang kepadaku. Di saat kita mau menyerah, saudara lihat Tuhan tidak berpangku tangan. Tuhan mau campur tangan karena dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Bapa yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Dia yang menyegarkan jiwa kita sehingga kita bisa bertahan di dalam segala pencobaan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa kau setia, Bapa kau mulia.